adik-adik mas hari ini yang saya hormati, saya dengan resmi. Syukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini memberikan gambaran berkaitan dengan problem yang sudah terjadi berkaitan dengan dokter anestesi ini sejak bulan Januari. Jadi berkaitan dengan ini perlu kita tahu semua bahwa saya pikir semua kepala daerah terpilih waktu itu karena mengerti dan tahu benar bahwa kalau dengan ketiadaan dokter anestesi akan berdampak pada pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat. Bahkan tadi saya terenung karena juga berkaitan dengan nyawa kita sebagai manusia, maka kami mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan kedua dokter ini. Saya secara pribadi, kemudian bersama Pak Wakil, juga bersama-sama berdialog. Dalam proses dialog yang kami lakukan, tetapi juga ada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh kedua dokter ini dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan juga tentu Kementerian Kesehatan. Nah, dalam proses itu kemudian sudah ada titik temu secara informal yang sudah kami lakukan secara persuasif karena ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan lagi-lagi komitmen untuk urusan itu, sehingga ada kesepakatan yang sudah kami anggap sudah aman. Berarti dengan dua ini akan bisa kembali kita atur. Lalu di internal kami di perangkat daerah bersama Pak Sekda, Pak Kadis Kesehatan, Ibu Direktur, dan beberapa jajaran kita diskusi. Lalu kami kemudian bersepakat berkaitan dengan insentif itu ada porsi kenaikan yang kemudian setelah dihitung secara matang secara proses pembagian dan lain sebagainya masuk dalam kerangka kita punya anggaran daerah, dan juga dengan postur kita punya dokter ahli sekitar 31 orang. Nah, sebentar mungkin kalau kesempatan Ibu Direktur dan Pak Sosial bisa nambahkan. Nah, sudah clear. Lalu setelah itu ada Zoom dari Kemenkes yang menghadirkan kami dan juga Kadis Kesehatan Provinsi dan juga Kemenkes. Zoom itu sebelum Zoom kami bersepakat semua di internal kami bahwa ini Zoom terakhir, karena dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa berlarut-larut. Karena supaya saya tadi tahu bahwa dalam proses mencari, dalam proses kemudian mengaktifkan mereka, dalam urusan dokter ini ada proses-proses yang agak rumit, dan itu memang harus dilakukan karena berkenaan dengan ketentuan hukum yang memang tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu kami sepakat bahwa ini terakhir. Kalau tidak disepakat berarti kita harus punya opsi lain, karena juga sebagai daerah kita harus bisa akselerasi untuk bisa mendapatkan dokter supaya bisa bekerja. Kemudian kita Zoom, dan di Zoom itu tidak ketemu. Ternyata ada keputusan secara informal yang bersama saya dengan Pak Wakil. Bahkan pertemuan terakhir saya bersama Pak Sekda itu ternyata pada saat Zoom. Kemudian tidak ada titik temu lagi, ternyata berubah. Nah, dalam proses berubah, saya tidak bisa sebut di sini secara spesifik, tetapi akhirnya kemudian membuat saya ingat benar kepala yang mewakili dinas kesehatan Kupang itu sampai air mata jatuh, sampai menangis karena ada titik buntu di situ yang sudah kami paparkan semua, keinginan sudah kami terima, tapi tidak ada yang bisa terima. Kami mundur dan kami percaya bahwa setelah ini akan ada banyak orang berbondong-bondong datang mendaftar sebagai dokter anestesi. Padahal kita tahu bahwa pilihan pekerjaan apapun adalah bagian dari pelayanan. Akhirnya deadlock. Nah, dalam proses deadlock itu besoknya saya langsung kebetulan ada agenda kami dengan semua kepala daerah dan juga kepala dan gubernur kami ke Jakarta. Dalam proses itu kami ke Jakarta, tetapi dalam proses berjalan ketiadaan dokter anestesi sudah diisi dengan kita melakukan peminjaman di
Rumah Sakit Ayaramo Kaditeo. Secara berkala, saya secara pribadi juga berkomunikasi dengan Bupati dan Bupati mengizinkan beliau untuk kembali membantu kita di sini karena mereka punya 2 dokter. Jadi artinya ada pelayanan yang bisa terjalan. Kami di Jakarta secara pribadi di saat sela-sela kegiatan kami kunjungan saya berinisiatif berkomunikasi dengan pihak Kemenkes dan puji Tuhan langsung diterima secara informal dengan direktur. Dalam proses pertemuan itu sebenarnya di awal agak cukup tarik ulur panjang. Awalnya hanya operasi 1 melalui jalur PPDS pendaya gunaan dokter ahli program dari Kemenkes. Tetapi kemudian permintaan kita coba diskusi minta akhirnya kemudian dikasih 2 dokter, dijanjikan 2 dokter. Saya minta ini mungkin soal strategi saja. Saya minta Bu kita bikin video. Saya berpikiran agak jauh. Kalau saya minta bikin video, biar besok lusa kalau ada lambat saya bisa menekan, Bu, ini orang udah banyak nonton, masyarakat sudah tahu, Ibu sudah ngomong, ini wajib untuk segera kita kerjakan. Setelah itu, ternyata ada adik-adikku saya, proses jawab dokter ini tidak bisa tiba-tiba dari hari ini kita pesan tiket besok angkat. Ada tahapan rangkaian sistem yang harus dibereskan. Saya baru terkait ternyata begitu. Memang waktu itu musim lebaran, kita menghadapi lebaran semua libur, semua mudik, dokter-dokter pada mengambil cuti. Tetapi saya mendapat angin segar, dapat 2, saya bersyukur. Akhirnya kami pulang rapat terbatas di internal kami. Oke, kita pakai PTBS 2 sambil menunggu dari Jakarta. Kiriman dari Kemenkes tentu itu sangat membantu kita. Nanti sebentar ada tambahan yang dijelaskan oleh Ibu Direktur. Ternyata sudah lama juga sudah dikomunikasikan ke Makassar. Akan juga dibantu nanti tanggal 12 visit ke sini. Lalu nanti di tahun depan kita sudah berencana untuk mempersiapkan jangka panjang investasi. Siapa tahu ada di DMD ada mungkin mau jadi dokter spesialis, punya keluarga dokter yang mau jadi dokter spesialis anestesi. Kita berupaya nanti kita mau sekolahkan investasi jangka panjang dan kita bikin perjanjian kerjasama supaya nanti ke depan tidak ada lagi persoalan yang kayak gini. Nah, setelah itu kami follow up, saya setiap pagi siang malam saya follow up terhadap ibu ini. Saya tidak bisa masuk terlalu jauh dalam urusan kemarin. Memang benar yang sudah disampaikan itu ada 5 yang meninggal sejak Desember. Sejak Desember itu ada 5 yang meninggal, tapi harus nanti dijelaskan secara baik penyebab kematian. Lalu saya perlu jelaskan lagi supaya Bapak Ibu Ketua DPR juga supaya tahu, para anggota dewan dan juga semua PR supaya paham dan tahu. Jadi ini tahapan yang sudah kita kerjakan. Saya WA pagi siang malam dengan semua jalur. Dan itu dilakukan. Saya kita semua lakukan. Karena kita merasa ada potensi kita dibantu 2 PDS. Hanya karena setelah tahapan setelah lebaran, praktis setelah lebaran mungkin belum sampai seminggu tes. Dan puji Tuhan, makanya saya izin ke Pak Ketua DPR tadi bahwa kami sebentar ini kami akan rapat terbatas karena kami sudah bekerja dan puji Tuhan sebentar jam 4 ini kami rapat koordinasi. Tadi waktu Pak Ketua sedang pidato, saya ditelepon ke belakang untuk dikasih tahu bahwa jam 4 ini akan ada rapat Zoom bersama yang nanti akan kemudian dengan Kemenkes berkaitan dengan ini. Dan tadi secara informal saya bicara dengan Dirjen menyampaikan beberapa masukan dan juga karena saya stressingnya adalah di dokter anestesi dan siap kita sudah siapkan. Tapi saya bilang saya belum bisa ngomong apa-apa, kami menunggu sampai kita punya rapat sebentar sebelum di jam 4. Kita dokter anestesi tadi malam sampai jam 8 kami rapat. Jadi rapat dengan dokter di Dewa dan di Lela. Kita bersepakat untuk nanti akan skema kerjasama, skema rujukan, skema kerjasama supaya bisa mengcover 60-an sekian kita punya ibu yang sedang mau melahirkan. Jadi itu gambarannya supaya Bapak Ibu semua tahu bahwa kami tidak diam, tentu kami bekerja, kami berjuang dengan cara kami sudah tahapannya sudah sangat dekat dan ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Tetapi kami sangat mengapresiasi atas pikiran masukan baik dari DPRD, dari adik-adik mahasiswa bahwa kita siap untuk kemudian sedikit lagi
hari ini proses sedang jalan untuk menyelesaikan ketiadaan dokter anestesi di sini. Jadi konkretnya bahwasanya hari ini di rumah sakit umum daerah Kabupaten Sika belum ada dokter anestesi. Sepakat Kabupaten? Sepakat. Nah, justru karena tidak ada dokter anestesi hari itulah kemudian hari ini kedatangan. Dan kita mendesak segera dengan cara apapun. Soal pemerintah mau menggunakan kerjasama dengan rumah sakit Lena, rumah sakit Telpang, atau bahkan mau menunggu prosedural yang sementara berjalan dengan Kementerian Kesehatan, itu urusan pemerintah. Karena apa, Bapak Bupati? Semakin kita menunda, kita tidak tahu sebentar malam atau sebentar setelah dari ruangan ini ada yang meninggal lagi. Ini situasi darurat, sehingga penanganannya juga harus darurat, Bupati. Tidak bisa Pak Bupati, Pak Bupati menjelaskan koordinasi. Sebentar sore koordinasi lagi. Kita butuh hal konkret dan Pak Bupati harus menjelaskan kira-kira masalah utamanya apa. Saya pikir yang tadi dijelaskan Bupati, masalahnya soal insentif. Nah ini yang perlu harus dorong solusi insentif ke depan. Menyelamatkan nyawa masyarakat Provinsi. Ada 4.000 kehamilan yang sekarang ada ditangani oleh masing-masing puskesmas yang ada di Provinsi. Dan yang berisiko tinggi adalah 60. Ini saja saya sudah paling dari kaki dan meningkat oleh ikan. Bisa saja nyawa kalau kita tidak punya dokter. Sehingga Pak Bupati, Pak Wakil, kita tidak lama-lama lagi Pak Sekda. Tapi kalau saya tidak mau Pak Sekda, nanti lagi saya takut. Jika Pak Bupati dan Bupati ada di sini, eksekusi yang ini kita selesaikan dokter anestesi. Terakhir Pak Ketua, terima kasih Pak Kasih. Pendekatan terima kasih Dewa dan tadi Pak Ketua masuk di ruang sidang ini saya tanya. Kira berapa dia jatuh? Artinya ada mesti menyelamatkan warga. Saya kira ini saja hubungan sekiranya terbuka aktif di rumah sakit dan itu PPT akan memfasilitasi karena kami juga baru bertemu. Dua tangan, dua proses dokter anestesi, ada dokumentasi secara baik dan rapi. Kembali ke rumah sakit daerah, kami juga berpangsa. Kita tidak segera